Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kuliah inspiratif pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, topik pembicaraan kita dalam kuliah inspiratif kali ini berselisih paham. Dalam kehidupan keseharian orang, tidak sedikit kita jumpai orang berselisih paham. Pemerintah berselisih paham dengan rakyatnya. Pimpinan atasan berselisih paham dengan bawahannya. Teman kantor berselisih paham dengan teman kantornya. Tetangga berselisih paham dengan tetangganya. Kapanpun, dimanapun, perselisihan paham itu selalu saja ada. Karena itu, perselisihan paham tidak mengenal merek. Dia bisa menyentuh, bisa hinggap pada kelas atas, dan bisa juga hinggap menyentuh kelas bawah. Karena itu, perselisihan paham sekali lagi adalah nature of selection. Seleksi alam. Dia hadir kapan saja, dan dia hadir di mana saja. Perselisihan paham, ada orang menyelesaikan dengan jalur hukum, dan tidak sedikit juga orang menyelesaikan dengan jalan secara kekeluargaan. Namun jalur hukum, kadang orang bijak berkata, penyelesaian perselisihan paham dengan jalur hukum, menang jadi arang, dan kalah jadi abu. Namun perselisihan paham dengan cara kekeluargaan akan membentang silaturahim dan persahabatan yang semakin kental. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat satu kuliah inspiratif. Di suatu daerah ada dua orang bertetangga berselisih paham. Satu profesi sebagai pemburu. Sebagai pemburu, dia memiliki anjing buruan. Dia memiliki dua anak kecil. Untuk menghidupinya, dia melakukan perburuan di hutan. Alat yang digunakan untuk berburu adalah seekor anjing. Anjingnya inilah sebagai means of production bagi sang pemburu. Tetangganya seorang peternak kelinci. Ia memiliki banyak kelinci. Namun kekurangannya, dia tidak memiliki anak. Peternak kelinci beternak dalam keseharian kelincinya dengan baik. Namun sang peternak kelinci ini merasa terganggu dengan anjing sang pemburu. Karena terkadang anjing sang pemburu sering meloncat pagar dan melukai, menyakiti daripada kelinci-kelinci daripada sang peternak kelinci. Suatu hari sang peternak kelinci mengadu kepada sang pemburu. Tuan, mohon Tuan mengikat anjingnya. Karena anjing Tuan selalu saja mengganggu kelinci-kelinci saya. Dan tidak jarang anjing Tuan meloncat pagar dan menggigit kelinci saya. Namun, sang pemburu mengabaikan gugatan dan protes sang pemilik kelinci. Karena itu, sang pemilik kelinci tidak sabar terhadap kelakuan sang pemburu. Maka dia berangkat bertemu dengan seorang hakim di ibu kota. Sesampainya di sana, ia mengadukan permasalahan itu kepada hakim. Ia minta keadilan agar sang pemburu dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Bapak Ibu yang saya hormati, begitu disampaikan kepada hakim, sang hakim menyampaikan kepada sang peternak kelinci, "Tuan, dari sisi hukum, Tuan bisa menang. Kemungkinan besar Tuan menang dalam persoalan ini, karena Anda adalah orang yang mendapatkan dalam hal ini sebagai orang yang dirugikan. Tetapi saya ingin mengingatkan pada Tuan, kalau Anda melakukan penyelesaian perselisihan paham ini dengan jalur hukum, Anda bisa menang. Sekali lagi Anda mungkin bisa menang. Tetapi Anda akan kehilangan persaudaraan. Anda bisa menang dalam kasus ini, tetapi Anda akan kehilangan persahabatan. Dalam kasus ini Anda bisa menang, tetapi jangan lupa Anda akan kehilangan persahabatan dengan tetangga Anda. Silakan Tuhan memilihnya. Anda ingin jalur hukum, namun Anda menang jadi arang, tapi kalah jadi abu. Anda menang dalam perkara, tapi Anda kehilangan persahabatan, Anda kehilangan persaudaraan dengan tetangga Anda. Begitu disampaikan kepada sang pemilik kelinci berkata, "Tuan, saya ingin menang, tapi saya tidak mau kehilangan persahabatan, persaudaraan dengan tetangga saya." Lalu sang hakim dengan bijak menyampaikan, "Tuan, saya menyarankan pada Tuan, lebih baik Tuan pilihkan 2 kelinci yang terbaik dan berikan kepada anak sang pemburu. Biarlah dari kelinci itu sang pemburu akan merasa bahagia dan terhormat bila Anda menyerahkan 2 anak kelinci yang terbaik dari kelinci Anda." Bapak Ibu yang saya hormati, kembalilah sang peternak kelinci ke rumahnya. Dia pilih kelinci yang terbaik sesuai dengan nasihat hakim. Dia antarkan 2 anak kelinci itu pada sang pemburu. Dengan senyum, dengan rasa bahagia, dia menyampaikan pada sang pemburu, "Pak, saya melihat anak Bapak suka sekali dengan kelinci. Hari ini saya bawakan anak kelinci yang terbaik dari kelinci yang saya ternak. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan bagi anak Tuan." Sang pemburu menerimanya dan sang anak pemburu pun gembira menerima kelinci itu. Hari demi hari, sang anak pemburu memainkan kelincinya. Karena diganggu oleh anjing buruannya, lalu sang anak mengadu kepada ayahnya, "Ayah, ikat anjing itu, karena anjing itu selalu mau mengganggu kelinci saya." Diikatlah, karena rasa cinta sama anak, diikatlah anjing itu. Yang dampaknya, side effect-nya tidak lagi mengganggu kelinci daripada peternak kelinci. Sebagai tetangga, sang pemburu berangkat berburu ke hutan. Kemudian dia menangkap rusa yang besar. Kemudian dari rusa yang besar itu diberikan sebagian kepada sang peternak kelinci. Terjadilah interaksi antar keduanya dengan baik. Hadirin yang saya hormati, sang pemilik kelinci begitu menerima pemberian daging rusa dari sang pemburu, ia tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memberikan impression, ia ingin memberikan kesan yang terbaik. Dia masaklah daging kelinci itu. Dan begitu dia masak, dia bawakan kembali sebagian kepada tetangganya, sang pemburu tadi. Dan sang pemburu sekalian mengajak makan bersama dengan
sang peternak kelinci. Dua keluarga tersambung dengan harmonis, tidak terjadi keretakan di antara keduanya, dengan jembatan dua anak kelinci menjadikan keduanya menjadi harmonis dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah inspiratif ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa ketika kita berselisih paham, jangan cepat-cepat menyelesaikan masalah perselisihan paham itu dengan jalur hukum. Karena boleh jadi kita bisa menang secara logik daripada permasalahan hukum itu, tapi lagi-lagi kalah jadi abu, menang jadi arang. Boleh jadi kita menang dalam persoalan perselisihan paham itu melalui jalur hukum, tapi kita akan kehilangan persahabatan, kita akan kehilangan persaudaraan, dan kita akan kehilangan persahabatan di dalam bertetangga. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama kita selesaikan permasalahan itu. Bila memungkinkan dengan jalan kekeluargaan, kita selesaikan dengan jalan kekeluargaan. Karena sungguh dengan jalan kekeluargaan akan membentang persahabatan, persaudaraan yang kokoh antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kisah inspiratif pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua, memberikan motivasi, dan memberikan edukasi bagi kita di dalam menyelesaikan dari setiap permasalahan dan perselisihan paham, baik antara rakyat dengan pemerintah, antara pimpinan dengan bawahan, antara pusat profesi, antara dosen dengan mahasiswa, dan antara tetangga yang satu dengan yang tetangga lain. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa kembali pada kuliah inspiratif berikutnya bersama dengan saya, Profesor Dr. Faisal Halim M.Hum, Guru Besar Universitas Nasional Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.